Lalu polisi gercep dan melakukan penggeledahan seisi rumah Mbak Vera. Dan akhirnya setelah menggeledah seisi rumah Mbak Vera, polisi kaget karena ia berhasil menemukan 35 jenazah pria dalam peti mati yang ada di ruang bawah tanah rumah Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang ya. Jadi setiap minggu aku mengusahakan sekali untuk upload video-video terkait konspirasi, berbagai peristiwa misteri, dan aksi kriminal. So, kalau kamu suka nih dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kamu jadi orang pertama yang nonton saat video aku diupload. Oke ya, kita langsung aja ke ceritanya. Kasus yang melibatkan seorang serial killer selalu berhasil membuat setiap pendengarnya bergidik ngeri. Mengambil nyawa orang lain secara beruntun bisa dipastikan menyita perhatian publik. Misalnya nih, aksi keji yang dilakukan beberapa wanita, salah satunya dia yang mendapat julukan sebagai Black Widow. Nah, yang paling unik dan mengerikan adalah semua yang menjadi korbannya justru orang-orang terdekatnya, yakni kekasih, suami, bahkan anak semata wayangnya. Nah, mengapa sih wanita-wanita ini tega mengambil nyawa orang terkasihnya? Apa yang menjadi landasan atau dorongan di dalam dirinya? Lalu bagaimana ia melakukan aksinya? Mengapa bisa sangat rapi dan sulit sekali terbongkar? Bagaimana pendapat para ahli terkait aksi semacam ini? So guys, kalau kalian penasaran dengan ceritanya dan mau tahu, please banget tonton video ini sampai selesai, karena kita juga bakal menceritakan sisi lain atau penyebab secara emosional dari pendapat para ahli tentunya. Dan ini bisa kalian terapkan untuk di lingkungan kalian. Jangan sampai karena permasalahan emosional orang-orang terdekat Anda justru mengalami atau Anda sendiri mengalami hal semacam ini. So guys, saya selalu berusaha untuk tidak hanya menceritakan sebuah cerita saja, tapi saya berusaha untuk memberikan sisi lain atau pendapat para ahli, agar setidaknya kalau kalian nonton video ini ada hal lain, insight lain yang kalian dapat, bukan hanya cerita saja. Meskipun sebenarnya saya percaya dari cerita saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya dan lebih kuat atau lebih bagusnya kalau para ahli yang berbicara. So guys, kalau kalian penasaran dengan videonya, sekali lagi tonton video ini sampai selesai. Nah, kasus pertama ini dilakukan oleh Vera Renci. Dia mendapat julukan sebagai Black Widow atau yang berarti janda hitam. Dia merupakan seorang serial killer yang berasal dari Rumania, diduga telah meracuni 35 orang terdiri atas 2 suaminya, banyak kekasihnya, dan 1 anak semata wayangnya dengan racun arsenik pada tahun 1920-an. Semua kekasihnya atau suami dan anaknya ia ambil nyawanya karena didorong oleh satu hal, yakni takut kehilangan. Racun arsenik sendiri tidak berwujud tapi sangat berbahaya. Sama seperti sianida nih, racun arsenik merupakan racun yang mematikan. Orang keracunan arsenik sangat sulit terdeteksi lantaran tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa ketika tertelan. Hal inilah yang menjadikan racun arsenik begitu berbahaya, terlebih jika kita mengingat bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 1920-an, di mana teknologi medis belum semaju seperti saat ini. Ya, sebagai informasi tambahan, kalian tahu kan pejuang hak asasi manusia yang sangat terkenal kasusnya, yakni Bapak Munir. Nah, beliau adalah salah satu pejuang hak asasi manusia dari Indonesia yang juga tiba-tiba meninggal dalam penerbangan Garuda Indonesia GA974 dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Diduga sang pendiri Kontras ini juga mengembuskan nafas terakhirnya 2 jam sebelum pesawat tiba di tujuan akhir. 2 bulan pasca kejadian, kepolisian Belanda memastikan ia meninggal diduga keracunan arsenik. Sampai sekarang kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Nah, insya Allah next time kita bakal ulik lebih dalam kasus Munir ini. Pokoknya asli seru banget juga, nggak kalah sama kasus-kasus yang lainnya.
karena di sini banyak sekali juga konspirasinya. Tapi sekarang kita lanjut ke ceritanya Mbak Vera Renci. Nama lengkapnya Vera Renci. Ia adalah wanita yang asal dari Bukares, Romania, lahir pada tahun 1903. Ia terlahir dari keluarga yang kaya raya, keturunan bangsawan Romania. Saat berusia 13 tahun, ibunya meninggal dunia dan membuat ayahnya memutuskan untuk pindah ke kota Berkerkul dan mulai kehidupan yang baru di sana. Jadi guys, Vera itu tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak suka dikekang. Dia suka kebebasan dan selalu melakukan apa saja yang diinginkannya. Salah satunya adalah ia seringkali berganti pasangan. Ia telah berkencan dengan banyak sekali pria selama masa remajanya. Sampai suatu hari ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria pujaan hatinya yang bernama Carl Schick dan dikaruniai seorang anak bernama Lorenzo. Awalnya, kehidupan rumah tangga Vera dan Carl berjalan sangat baik dan harmonis. Bahkan bisa dibilang tidak pernah terjadi pertengkaran. Sampai suatu hari Carl tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Hal ini lantas perlahan membuat Vera menjadi curiga pada suaminya tersebut dan menuduhnya telah melakukan perselingkuhan. Karena rasa cemburunya yang sudah berlebihan, pada suatu malam Vera meracuni suaminya tersebut hingga tewas. Lalu ia menyimpan jenazah Carl dalam sebuah peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Gilanya lagi, kepada para tetangga dan kerabatnya, Vera mampu berakting dan mengaku bahwa suaminya tersebut telah pergi meninggalkannya begitu saja di rumah mereka. Setelah menjanda, akhirnya Vera memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Joseph. Sama seperti suaminya yang terdahulu, setelah beberapa bulan menikah dengan Vera, Mas Joseph dikabarkan juga menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan. Sudah ketebak di mana dan bagaimana nasib Mas Joseph kan? Vera belum puas. Dia kembali berakting dan mengaku bahwa suami keduanya tersebut telah pergi meninggalkannya secara tiba-tiba. Dan pada suatu malam, Vera ini menghadiri sebuah pesta dansa dan bertemu dengan seorang pria pebisnis hebat. Ia tampan, tentu saja menarik perhatian Vera. Gilanya, walau pria itu ia ketahui sudah mempunyai istri, Mbak Vera tak menyerah, terus menggoda sampai akhirnya mereka berhasil menjalin sebuah hubungan gelap. Hingga suatu hari istri dari pebisnis itu dikabarkan tengah mengandung. Dan suatu malam pria itu mungkin memiliki kesadaran lalu berbicara kepada Vera untuk mengakhiri hubungan gelap mengingat istri sahnya telah mengandung anaknya. Dan tentu saja nih, Mbak Vera yang orangnya emang bucin banget, tidak terima dan tidak mau kehilangan akhirnya dan memutuskan untuk kembali mengambil nyawanya dan menyimpan jenazahnya di peti mati yang berada di ruang bawah tanah bersama jasad korban-korban Vera yang lain. Nah, gimana sih akhirnya aksi keji Mbak Vera ini bisa ketahuan? Hal ini diawali ketika istri dari pria terakhir yang diambil nyawanya oleh Mbak Vera akhirnya tidak tinggal diam dan melaporkan kasus hilang dan kecurigaan kehilangan sang suami ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan pada Mbak Vera yang saat itu dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya pria tersebut. Lalu polisi gercep dan melakukan penggeledahan seisi rumah Mbak Vera. Dan akhirnya setelah menggeledah seisi rumah Mbak Vera, polisi kaget karena ia berhasil menemukan 35 jenazah pria dalam peti mati yang ada di ruang bawah tanah rumah Mbak Vera. Pria tersebut diduga adalah para kekasih Mbak Vera yang ia ambil nyawanya lalu ia simpan jasad-jasadnya. Dari jenazah-jenazah yang ditemukan,
polisi juga menemukan jenazah seorang anak kecil yang diduga adalah Lorenzo, anak Mbak Vera sendiri dari pernikahan pertamanya dengan Carl. Vera mengaku mengambil nyawa anaknya karena ia berusaha untuk melaporkan perbuatan ibunya tersebut kepada orang-orang. Selain karena sudah ketahuan aksinya oleh anaknya sendiri, ternyata Mbak Vera juga merasa bahwa anaknya juga harus diambil nyawanya karena ia takut ditinggalkan oleh anaknya, karena mau tidak mau anaknya akan tumbuh besar lalu akan menikah dan meninggalkan dia seorang diri. Ketika diinterogasi tentang alasan kenapa ia tega mengambil nyawa para kekasihnya tersebut, Vera mengaku bahwa dirinya tidak ingin para kekasihnya tersebut meninggalkannya untuk wanita lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga pria-pria tersebut untuk selamanya. Wow, kurang bucin apa guys? Seberapa bucin kamu? Lebih bucin mana sama Mbak Vera? Komen di bawah. Nah, aku mau makasih banget karena kali ini adalah video pertama yang aku buat setelah 1000 subscriber. Makasih banyak, sekali lagi makasih banyak kawan udah komen, udah subscribe, udah nonton. Kita bisa berteman lebih akrab melalui sosial media. Saya ada di Instagram dengan nama Jumina Najah. Thank you, see you and goodbye.